Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga nyaris bentrok dengan pekerja perkebunan kelapa sawit. Memasuki masa tenang, Bawaslu Pariaman copot alat peraga kampanye. Lebih dari 1.000 alat peraga kampanye dibongkar Bawaslu Padang Pariaman. Ini merupakan video amatir masyarakat adat Kinali yang nyaris bentrok dengan pekerja perkebunan kelapa sawit di pintu gerbang perusahaan di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Keributan terjadi saat mobil truk milik perusahaan yang membawa buah kelapa sawit yang membusuk keluar dari area perusahaan dan diadang oleh masyarakat adat Kinali. Warga meminta agar perusahaan perkebunan tidak mengeluarkan kelapa sawit sebelum adanya putusan banding dari PT UN. Tolong PT Lin jangan dikeluarkan buah dulu karena sudah 4 bulan sebelum ada penyelesaian. Itu aja. Di tingkat banding ya? Bukan. Banding kalau dia mau menunggu ketetapan berkekuatan hukum tetap, oke, kita sedang banding. Ya. Tetapi kalau PT Lin ingin mengeluarkan buah, kita ajak damai dia. Ada penyelesaiannya? Ada penyelesaian tentang pengeluaran hak masyarakat. Itu aja. Perusahaan sendiri mempunyai alasan yang kuat untuk mengeluarkan kelapa sawit karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah memenangkan gugatan perusahaan atas SK Bupati yang melarang perusahaan beroperasi sebelum memberikan plasma kepada masyarakat adat Kinali. Dampak dari persoalan ini, perusahaan mengaku mengalami kerugian ratusan miliar rupiah dan harus merumahkan lebih dari 800 karyawannya. Selain itu, terlihat juga tumpukan sawit yang sudah membusuk di halaman gudang dan halaman kantor perusahaan. Kenapa saya sampai luar biasa? Karena ini perusahaan yang telah berizin yang ingin mengeluarkan hasil buah sawitnya ternyata dihalangi oleh sebagian masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya berdampak luar biasa terhadap kerugian dari perusahaan. Dan hari ini pun aktivitas kita didasari dari permintaan dari karyawan itu sendiri. Dihalangi itu, kemudian kami mempertanyakan di mana kehadiran negara terkait dengan izin yang... Persoalan ini bermula dari bulan Juli lalu, saat masyarakat adat Kinali menuntut lahan plasma seluas 20% dari total izin yang diperoleh perusahaan perkebunan. Pihak perusahaan mengaku telah melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2012 lalu. Selain itu, perusahaan juga telah memenangkan semua gugatan yang dilayangkan warga yang keberatan. Pihak perusahaan mempertanyakan kehadiran negara saat semua kewajiban telah dilaksanakan dan proses hukum telah diputuskan oleh lembaga peradilan tertinggi di negeri ini. Tapi mereka tetap tak leluasa berusaha. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bawaslu Pariaman bersama tim gabungan mencopot alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalan utama maupun ruas jalan kecil pada hari Minggu dengan menggunakan mobil tangga otomatis sekitar 500 APK, baik yang berukuran besar maupun kecil, dicopot petugas. Pencopotan alat peraga kampanye ini seharusnya dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon masing-masing kandidat, baik calon gubernur maupun calon wali kota Pariaman. Namun, karena tidak juga diturunkan, terpaksa Bawaslu melakukannya. Hal ini dilakukan karena 3 hari ke depan hingga tanggal 26 November adalah masa tenang.
Ini adalah dalam bentuk pelanggaran administrasi ya, karena di masa tenang ini mestinya tidak ada lagi terpasang alat peraga kampanye. Nah, hari ini masih kita temukan, makanya kita secara sama tim langsung turun, tidak ada peringatan lagi, kita langsung melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang masih terpasang. Selanjutnya, alat peraga kampanye yang dicopot itu dibawa ke kantor Bawaslu Pariaman untuk dimusnahkan. Kasus ini selalu terjadi saat pemilu, pilpres, dan pilkada. Bawaslu harus bersikap tegas kepada tim pemenangan pasangan calon untuk mencopot sendiri alat peraga kampanyenya. Jika sikap ini tak diindahkan, maka Bawaslu harus memberikan sanksi yang tegas pula. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Selain di Pariaman, Bawaslu Padang Pariaman juga membongkar alat peraga kampanye. Hal itu dilakukan karena telah memasuki masa tenang, yakni waktu yang tidak boleh lagi berkampanye. Sekitar 1.200 alat peraga kampanye dibuka oleh Bawaslu Padang Pariaman bersama tim gabungan sejak hari Minggu hingga hari Senin. Satu persatu APK yang berada di pinggir jalan atau yang dipasang di rumah-rumah dibuka tim gabungan Bawaslu. Alat peraga itu terpasang dalam berbagai ukuran, baik oleh tim sukses pasangan calon Bupati Padang Pariaman dan calon Gubernur Sumatera Barat dalam masa kampanye. Banyaknya APK berukuran besar di pinggir jalan atau melintang di jalan raya, menyebabkan petugas harus bekerja ekstra agar bisa dibuka dengan baik dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Yang pertama, kenapa ini harus dilakukan? Karena pada tahapan ini adalah sudah masuk pada tahapan masa tenang. Artinya tidak boleh ada kegiatan kampanye yang berupa APK, berupa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh paslon-paslon, dan ini tidak dibenarkan lagi untuk berkampanye, baik itu melalui seluruh lini, baik itu di tengah masyarakat, melalui media sosial, termasuk melalui banner-banner dan baliho dan spanduk. Dalam masa tenang menjelang hari pencoblosan, warga diminta untuk bisa melakukan pengawasan partisipatif. Karena tak tertutup kemungkinan pada saat hari tenang terjadi praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebuah kebakaran hebat terjadi di Sijunjung pada Minggu malam. Sebuah rumah makan dan sebuah toko yang terletak di pusat kota Sijunjung terbakar. Menurut saksi mata, peristiwa kebakaran ini berlangsung dengan cepat. Api tiba-tiba membesar dan melalap rumah makan yang bangunannya semi permanen. Api leluasa berkobar karena bahan bangunan dari kayu yang mudah terbakar. 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Sijunjung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas harus berjibaku karena keterbatasan armada. Petugas harus memadamkan kobaran api secara bergantian. 1 mobil menyemprotkan air dan 1 mobil lainnya meninggalkan lokasi kebakaran untuk mengisi air. Pola ini dilakukan berulang-ulang hingga api bisa dikuasai petugas. Oh, ternyata udah menyala api besar. Bukan ruko, ini rumah makan dulunya, dan ini ada 2 tempat. Dan yang 2 lagi tidak diselamatkan oleh warga. Karena warga langsung berbondong-bondong ke sini untuk menyelamatkan. Kalau yang kebakaran nggak ada lagi yang bisa diselamatkan kayaknya kasat mata. Namun yang 2 ruko ini bisa diselamatkan karena ada fotokopi dan juga pangkas rambut. Berkat kerja keras petugas, kurang dari 2 jam, api telah dipadamkan. Tak ada peralatan dan perabotan yang bisa diselamatkan. Meski tidak ada korban, namun kebakaran ini menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi dari Polres Sijunjung. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.